selamat datang di YouTube channel Teknoline Tutorial. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara setting format untuk skripsi, yaitu mengenai cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, di video sebelumnya, saya sudah memberikan cara untuk memberikan heading pada setiap bab dan subbab. Karena heading ini yang nantinya akan digunakan untuk membuat daftar isi, maka untuk judul lainnya seperti kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar pustaka yang memang akan ditampilkan dalam daftar isi, itu perlu kita isi dengan heading 1. Caranya, kita masuk ke halaman kata pengantar, kita klik tulisan kata pengantar, lalu kita klik heading 1. Nah, karena kata pengantar ini bukan bagian dari bab, maka kita tinggal klik numbering untuk menghilangkan penomoran babnya. Kita klik. Nah, lakukan hal yang sama untuk judul-judul lainnya. Jika semua sudah, judul, bab maupun subbab diberikan heading, maka kita dapat langsung membuat daftar isinya. Kita masuk ke halaman daftar isi. Caranya kita klik reference, kita pilih table of contents, kita pilih automatic table 1. Nah, ini sudah muncul untuk daftar isi otomatisnya. Untuk tulisan contents di sini kita delete saja. Nah, semisal di tengah-tengah kalian akan melakukan suatu perubahan di dalam laporan yang nantinya bisa mengubah judul bab ataupun akan mengubah halaman, itu kalian perlu lakukan update tabel. Caranya kalian tinggal klik update tabel di sini. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu update page number only dan update entire tables. Untuk update page number only, kalian dapat pilih jika hanya terdapat perubahan nomor halaman saja. Tapi jika terdapat perubahan judul bab, subbab, dan yang lainnya, itu kalian pilih update entire table. Jika sudah, itu kalian tinggal klik OK. Oke, di sini kita akan lanjut ke cara untuk membuat daftar tabel otomatis. Nah, untuk daftar tabel di sini saya sudah menyiapkan contoh tabel, tapi ini tabel kosong saja sebagai contoh. Nah, untuk tabel, pertama yang harus kita lakukan adalah kita insert caption. Caranya kita klik tabelnya, kita pilih reference, klik insert caption. Untuk caption di sini kita perlu tambahkan label baru. Kita klik new label. Nah, untuk label itu kita akan sesuaikan dengan nomor babnya. Misalnya, posisi tabel itu ada di bab 2, maka untuk labelnya kita akan menggunakan label tabel 2 titik. Begitu juga untuk bab lainnya. Kita buat label tabel 2 titik, tabel 3 titik, tabel 4 titik, dan seterusnya. Oke, di sini kita buat dulu tabel 2 titik. Klik OK. Lalu kita buat tabel 3 titik. Di sini kita buat sampai tabel 4 titik. Nanti bisa disesuaikan dengan jumlah bab pada laporan kalian. Oke, karena dicontoh di sini tabel itu posisinya ada di bab 2, maka untuk caption di sini labelnya kita perlu ganti, yaitu menggunakan label tabel 2 titik. Kita pilih. Jika sudah kita sebelumnya untuk tabel itu biasanya posisinya itu ada di atas tabel, sehingga untuk position di sini kita perlu ubah sedikit.
yaitu menjadi above selected item. Kita pilih, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat spasi antara titik dan angka 1. Nah, di sini tinggal di delete saja. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan captionnya sesuai dengan judul tabelnya. Nah, di sini hanya sebagai contoh saya tulis. Oke. Jika sudah, itu kalian lakukan untuk tabel-tabel lainnya, sesuaikan dengan nomor babnya masing-masing. Nah, di sini saya akan coba buat untuk contoh tabel di bab lainnya. Nah, ini sebagai contoh, misal tabel posisinya ada di bab 3, maka di sini tinggal kita ganti menjadi tabel 3 titik. Untuk position diganti lagi menjadi above selected item. Kita klik OK. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke halaman daftar tabel. Oke, kita akan lanjut mengenai cara membuat daftar tabel secara otomatis. Caranya kita klik reference, kita klik insert table of figures. Nah, di sini kita tinggal ubah caption labelnya. Karena untuk label tadi kita inputnya satu persatu sesuai dengan nomor babnya, maka untuk caption label di sini kita juga perlu input secara satu persatu. Pertama, untuk caption label itu tabel 2 titik dari angka yang paling kecil. Kita klik OK. Oke, sudah muncul. Lalu kita dengan cara yang sama kita insert kembali. Kita pilih yang tabel 3 titik. Nah, ini kalian lanjutkan sampai pada jumlah bab yang kalian punya. Oke, namun di sini kita dapat lihat bahwa antara tabel 2.1 dan tabel 3.1 ini terdapat gap yang cukup jauh. Nah, kalau kita delete itu tidak akan bisa kalau kita delete secara manual. Nah, caranya untuk menghilangkan gap ini, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita klik line and paragraph spacing, kita pilih line spacing options. Pada spacing after kita ketik angka 0, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, antara tabel 2.1 dan tabel 3.1 di sini kita ketik huruf atau angka secara sembarangan apapun. Jika sudah, lalu kita blok hanya bagian yang tadi kita ketik saja. Kita blok. Lalu kita ganti size-nya menjadi angka 1. Lalu kita klik enter. Lalu kita klik backspace untuk mendelete huruf yang tadi. Jika sudah, maka spasinya sudah normal kembali, tidak ada gap yang jauh. Nah, maka untuk membuat daftar tabel otomatis di sini sudah selesai. Oke, kita akan lanjut mengenai cara untuk membuat daftar gambar secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar gambar itu caranya sama persis dengan cara membuat daftar tabel secara otomatis. Karena caranya sama, maka di sini untuk tutorial tidak saya jelaskan secara detail, namun di sini akan saya percepat videonya hanya sebagai contoh ya.
Oke, untuk daftar gambar di sini sudah selesai. Nah, ada satu hal yang lupa saya jelaskan. Untuk caption di sini itu bisa kalian ubah formatnya. Caranya pada tab home di sini di styles itu kita cari caption. Di sini kita klik kanan, kita pilih modify. Nah, di sini kita bisa ubah untuk format penulisannya. Jika sudah, kita klik OK. Oke, kita masuk lagi ke daftar tabel dan daftar gambar. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bahwa ini sama seperti daftar isi. Jika di tengah-tengah nanti akan ada perubahan halaman, ada perubahan judul tabel atau judul gambar, itu kalian bisa melakukan update tabel. Caranya kita klik tabel yang ingin diubah, kita klik reference, lalu kita klik update tabel. Untuk pilihannya sama seperti daftar isi tadi. Kita langsung klik saja OK. Untuk daftar gambar pun sama, kita dapat melakukan update tabel jika memang terdapat perubahan halaman atau judul caption. Oke, mungkin sekian untuk tutorial cara untuk membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Dan sampai jumpa di next video.